Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan pembacaan buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah kita akan membaca bagian yang keempat dari adab utang dalam Al-Quran, yaitu tentang adanya penjamin atau dhamin. Keterangan dalam Al-Quran tentang keberadaan dhamin dalam akad, di antaranya Allah sebutkan di surat Yusuf. Ketika saudara-saudaranya Yusuf, mereka pulang, termasuk di tengah mereka ada Bunyamin yang merupakan saudara sekandung Yusuf. Pada saat mereka pulang, tiba-tiba orang kerajaan atau para pengawal mengatakan, nafqidu suwa'al malik. Qalu nafqidu suwa'al malik. Para penyuruh itu berkata, kami kehilangan gantang raja. Waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Dan siapa yang bisa membawa gantang raja itu, siapa yang bisa mengembalikan gantang raja itu, maka dia akan mendapatkan bayaran berupa makanan himlu ba'ir. Makanan seberat onta yang bisa diangkut oleh onta, makanan yang bisa diangkut oleh onta. Wa ana bihi za'im, dan aku yang akan memberikan jaminan. Di sini ada kalimat wa ana bihi za'im, maknanya adalah wa ana bihi dhamin. Wa ana bihi dhamin, dan aku yang akan memberikan jaminan, dalam arti dia aman. Za'im bermakna dhamin. Diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Az-za'imu gharimun wad-dainu maqdiyun. Orang yang berutang dialah gharim. Gharim artinya penjamin, dhamin. Wad-dainu maqdiyun, dan utang wajib untuk dibayarkan. Orang yang sah menjadi penjamin adalah orang yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dia harus orang yang merdeka dan bukan budak. Karena harta yang dipegang oleh budak adalah harta majikannya, sehingga dia tidak sah untuk bertransaksi harta tanpa seizin majikannya. Maka seorang budak ketika memiliki duit, dia harus menyerahkan duit itu kepada tuannya. Sehingga kalau dia bekerja di tempat orang lain misalnya, lalu dikasih sesuatu, maka hasil dia bekerja harus dikembalikan kepada tuannya. Yang kedua, dia adalah mukallaf. Orang yang sudah bisa dibebani syariat. Dan manusia mukallaf itu syaratnya ada dua. Yang pertama, dia berakal. Yang kedua, baligh. Orang yang tidak berakal, tidak mukallaf, dan orang yang belum baligh, dia bukan mukallaf. Yang ketiga, bukan orang yang mahjur, yaitu orang yang dibatasi penggunaan hartanya. Mahjur ini dipailitkan, diboikot oleh pemerintah. Dipailitkan atau diboikot oleh pemerintah. Dia bukan orang yang dipailitkan atau diboikot oleh pemerintah. Bukan orang yang dibatasi penggunaan hartanya, seperti orang yang banyak utangnya dan belum dibayar. Kemudian sang hakim membatasi penggunaan hartanya. Kalau di tempat kita, yaitu istilah lainnya adalah dipailitkan. Orang kalau sudah dipailitkan, maka dia tidak diperkenankan secara bebas untuk menggunakan hartanya. Yang keempat,
Dia ridho. Dia rela untuk melakukan hal tersebut dengan pilihannya sendiri dan bukan dipaksa. Orang yang akan menjamin, maka dia seperti orang yang bersedekah. Siap untuk bersedekah ketika ternyata yang dijamin tidak bisa membayar pada waktunya, sehingga dibutuhkan kerelaan hatinya dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Baik. Seperti apakah akad dhamanah itu? Nah, kita gambarkan seperti ini ya. Jadi akad penjaminan itu disebut dengan akad tawthiqat. Ini namanya akad tawthiqat. Akad tawthiqat itu ada 3. Yang pertama adalah tawthiq, atau secara umum bisa kita bagi menjadi 2 gitu ya. Secara umum bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah tawthiqah dalam bentuk barang. Penjaminan tapi dalam bentuk barang. Nah, untuk penjaminan dalam bentuk barang ini menggunakan akad rihana. Barangnya disebut dengan rahan. Ini adalah akad gadai. Kemudian ada penjaminan dalam bentuk manusia. Penjaminan dalam bentuk manusia itu ada 2. Ada penjamin subjek. Jadi kalau ini menyerahkan barang gadai, maka barang yang diserahkan. Ada penjamin dalam bentuk manusia. Nah, penjamin dalam bentuk manusia bisa manusianya diserahkan atau dia bersedia untuk hadir ketika terjadi sengketa dalam rangka untuk menyelesaikannya. Dalam rangka menyelesaikannya dan dia bertanggung jawab terhadap kasus yang ada dalam sengketa itu. Nah, penjamin manusia seperti ini bisa penjamin subjek, bisa bentuknya penjamin subjek, dan bisa bentuknya penjamin objek. Yang kedua adalah penjamin objek. Apa bedanya antara penjamin subjek dengan subjek? Penjamin subjek adalah penjamin dalam bentuk dia harus menghadirkan subjek saat terjadi sengketa. Sedangkan penjamin objek adalah penjamin dalam bentuk dia harus bisa menyerahkan objek saat terjadi sengketa. Penjamin subjek ini disebut kafalah. Penjamin objek ini disebut akad dhamanah. Kami ulang ya. Akad penjaminan terhadap subjek disebut kafalah. Penjaminnya namanya kafil. Akad penjaminan terhadap objek disebut dhamanah. Penjaminnya namanya dhamin. Baik. Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi akadnya namanya akad kafalah, orangnya namanya kafil. Akadnya dhamanah, orangnya namanya dhamin. Baik. Kita lanjutkan. Bentuk penjamin subjek bagaimana? Kita buat ilustrasi. Ini A, B. A utang ke B. A mengatakan kepada B, saya utang ke kamu 10 juta. Ini utang ya. Ini garisnya salah, seharusnya kebalik ini. Kemudian B memberikan utang senilai 10 juta. Utang. Sudah? Tapi B minta syarat. Saya mau ngasih uang 10 juta sebagai utang, asal kamu bisa membawakan seorang kafil.
maka didatangkanlah C. C ini sebagai kafil. Baik. A utang ke B senilai 10 juta selama 10 tahun, kebanyakan ya. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Sudah? Nah, posisi C sebagai kafil. Kemudian, setelah berlalu 2 tahun, maka A berkewajiban untuk mengembalikan 10 juta itu kepada B. Senilai 10 juta. Jika tidak bisa dihadirkan, sehingga saat B nagih, A ganti nomor HP. Saat B nagih, A pindah alamat, datang ke rumahnya, A sudah nggak ada. Ditelepon sudah nggak bisa dihubungi. Intinya A ngilang. Maka B menghubungi C. B di sini berhak untuk menghubungi C. Wahai C, pada tanggal 1 September besok, itu adalah deadline pembayaran utangnya A. Sementara sampai saat ini sudah saya WA, nggak ada balasan, cuman centang 1. Saya telepon, nggak nyambung. Saya datang ke rumahnya, katanya dia sudah pindah kontrakan. Saya nggak mau tahu, pokoknya kamu harus hadirkan B 1 September utang lunas. Maka C bertanggung jawab untuk menghadirkan A. Sehingga di posisi ini, ketika saat jatuh tempo, B tidak bisa ditagih, maka C berkewajiban, C wajib untuk mendatangkan B. Oh, ini kebalik ya. Saat jatuh tempo A bukan B. Saat jatuh tempo A tidak bisa ditagih, maka C wajib mendatangkan A. Pokoknya gimana caranya? Karena A harus datang tepat waktu 1 September dalam rangka untuk melunasi utangnya. Jika A tidak datang, maka C berkewajiban untuk mendatangkan A. Nah, kewajiban C untuk mendatangkan A ini disebut tugas kafalah, dan C ketika bersedia untuk menjamin, maka posisi dia sebagai kafil. Karena itu biasanya C ini adalah orang dekat A dan dia juga kenal dengan B, sehingga dipercaya oleh B untuk menjadi kafil. Saya yakin karena C ini orangnya terpercaya, dia jujur, dia punya hubungan baik dengan saya, dan dia juga punya hubungan dekat dengan A. Nanti kalau misalnya A punya masalah, maka C akan bertanggung jawab untuk menghadirkan A. Nah, dan praktek seperti ini cukup banyak di masyarakat kita, meskipun bisa jadi orang tidak tahu kalau itu sebenarnya akad kafalah. Ada sebuah BMT yang dia bersedia untuk memberikan pinjaman lunak kepada sebagian jamaah, ya. Kemudian di situ disyaratkan orang bisa mendapatkan pinjaman di sini jika mendapatkan rekomendasi dari ustadz yang ada di daerahnya. Ya. Sehingga misalnya dia tinggal di mana? Oh, tinggal di Kampung Sawu. Maka yang memberikan rekomendasi adalah para asatidzah yang ada di Kampung Sawu. Dia tinggal di mana? Oh, dia tinggal di daerah Piungan. Maka nanti yang memberikan rekomendasi ustadz di daerah Piungan. Karena ustadz itu yang lebih kenal dengan jamaah tersebut. Dan BMT baru mau mengucurkan dana setelah dia dapat rekomendasi. Salah satu di antara fungsi rekomendasi itu, ustadz harus memastikan bahwasanya yang diberikan rekomendasi ini orangnya jujur, amanah, bukan hobi ngutang yang suka ngilang. Dan kalau ditagih, tanggung jawab. Kalau tidak, jika ternyata saat ditagih dia ngilang, ustadznya berhak untuk dipanggil. Ustadz, Anda yang ngasih rekomendasi, si C ini utang ke saya. Oh iya betul. Baik, kalau begitu Ustadz, ini sudah deadline,
bahkan sudah melebihi 1 bulan, saya minta kepada Ustadz, tolong saya dihadirkan. Saya tagih-tagih, nggak pernah respon, tak datangi ke rumahnya, katanya alamatnya di sini, ternyata itu alamat fiktif. Kemudian saya hubungi lewat HP, juga nggak nyambung. Maka pokoknya Ustadz harus bisa menghadirkan C. Tanggung jawab bagi orang yang menjadi pemberi rekomendasi untuk menghadirkan itu. Makanya kalau nggak kenal jangan ngasih rekomendasi. Wah, saya nggak kenal kamu. Gimana saya mau ngasih rekomendasi? Nanti kalau ada masalah, kamu hilang, saya yang tanggung jawab. Nah, itu fungsi kafil. Ini kafalah utang. Ada juga kafalah dalam bentuk yang lain ya. Karena kafalah ini luas. Semua bentuk penjaminan yang di situ melibatkan adanya potensi pelanggaran. Seperti kafalah ketika orang tinggal di negeri orang lain. Kafalah bagi mereka yang tinggal di negeri orang lain, jadi negara seluruh dunia yang membuka hubungan luar negeri, di mana mereka mengizinkan orang luar negeri untuk masuk, itu pasti ada ini. Dan bentuknya adalah visa yang itu dijamin oleh kedutaan besar negara tersebut. Ya. Sehingga misalnya si A mau ke Jepang, memang ada sebagian negara yang dia bebas visa. Si A mau ke Jepang. Kemudian si A diminta untuk mendapatkan visa, untuk ngurus visa. Akhirnya si A ngurus visa ke kedubes Jepang yang ada di Indonesia. Setelah dipelajari semua dokumen, oh ini aman, untuk masuk Jepang aman. Akhirnya si A bisa masuk Jepang. Dengan apa tadi? Visa yang diterbitkan oleh kedubes. Sebenarnya itu kafalah. Dan nanti kalau ternyata si A bermasalah di sana, maka kedubes akan bertanggung jawab. Dia akan menghubungi kedubes Indonesia yang ada di Jepang, dan mereka akan memproses. Si A melakukan tindak kriminal, dia harus mendapatkan hukuman. Atau si A melakukan apa misalnya, yang merugikan negara, dia harus mendapatkan hukuman. Nah, fungsi kafil itu yang akan memproses agar si A bisa dihadirkan di majelis hakim. Baik, atau ketika seorang muslim itu melakukan kegiatan umroh, dia masuk ke Saudi dengan menggunakan visa. Dan visa di sana itu bisa terbit setelah ada kafil. Biasanya kafilnya adalah perusahaan untuk yang kegiatan haji dan umroh. Perusahaan ini memberikan kafalah. Kemudian mereka bisa masuk dan mendapatkan jaminan keamanan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, akad domanah. Kasusnya kurang lebih sama ya. Jadi dalam akad kafalah di sini, ketika C berhasil mendatangkan A, jika di sini kita tuliskan ya, jika C berhasil mendatangkan A, berhasil mendatangkan A, maka tugas C selesai. Kalau dia berhasil mendatangkan A, tugasnya selesai. Dalam arti, dia tidak bertanggung jawab apakah A nanti mampu melunasi ataukah tidak. Sehingga C tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab apakah A bisa melunasi atau tidak. Pokoknya yang penting saya sudah hadirkan C, yang penting saya sudah hadirkan A, nah selanjutnya terserah urusan kamu dengan A. Silahkan diselesaikan sendiri. Ini kafalah. Kemudian kita beralih ke akad domanah. Kasusnya kurang lebih sama, tapi ini saya ganti pelaku ya. F, G. F utang ke G senilai 10 juta. Namun G tidak mau memberikan utang sampai ada penjamin. Penjaminnya siapa, Pak? Saya kan tidak kenal Bapak. Jadi G nggak kenal sama sekali. F ini siapa?
Kemudian F bilang, loh, Pak G kenal gak dengan H? Oh, H. Kenal saya. Itu teman saya dulu. Orangnya mampu itu. Baik, nanti H yang akan jadi penjamin. Penjamin berarti kalau kamu tidak bisa bayar, nanti H yang akan melunasi. Siap, H bersedia. Maka F menghubungi H. Wahai H, tolong saya dijamin utang saya ke G, agar nanti kalau saya tidak bisa melunasi, kamu bisa melunasi utang saya. Nah, H dengan F ini punya hubungan keluarga. Sehingga H bersedia untuk dia, sudah tidak apa-apa, silakan kamu utang. Maka G bersedia mengutangi senilai 10 juta. Selama 2 tahun. Lalu H sebagai domin. Udah? Setelah jatuh tempo, maka F berkewajiban untuk mengembalikan utang itu ke G. Saat jatuh tempo, misalnya 1 September. Jatuh tempo 1 September. Saat 1 September, F ditagih ngilang. Dihubungi nggak bisa, didatangi ke tempat kos-kosannya, nggak ada. Kemudian G, karena dia tadi sudah percaya H ini bisa memberikan pelunasan, maka G menghubungi A. G menghubungi A. Wahai H, saya mau nagih utangnya F, karena sudah jatuh tempo, udah telat ini. Maka tolong dibantu, karena F harus bayar utang pekan depan. Baik, saya akan usahakan. Maka dalam hal ini, H berkewajiban, H wajib mendatangkan F. H wajib mendatangkan F. Yang kedua, jika H berhasil mendatangkan F, tugas belum selesai. Tugas belum selesai sampai F bisa melunasi utangnya, hingga F bisa lunas utang. Ya? Jika F melunasi utang, maka tugas H selesai. Tugas H selesai. Tapi jika F tidak bisa melunasi utang, itu misalnya dihadirkan, dia ternyata nggak bisa. H sudah berusaha untuk nyari F, nggak ada. Jika F tidak bisa melunasi utang, maka dalam hal ini H wajib untuk melunasi utang. H wajib untuk melunasi utang F. Nah, jika H yang melunasi utang F, jika H yang melunasi utang F, maka selanjutnya F berutang ke H. Sudah? Jadi terjadilah pengalihan utang. Jadi saat proses penagihan, F nggak bisa dihadirkan, dan sementara G selalu nagih, maka H yang melunasi. Nah, ini saya lunasi 10 juta. Selanjutnya nanti H menghubungi F sebisanya bahwa utangnya sudah dilunasi, dan F selanjutnya wajib bayar utang itu ke H. Jika ternyata H bisa dihadirkan, F bisa dihadirkan, tapi dia nggak bisa melunasi utang karena nggak mampu, maka H yang melunasi utang F sesuai dengan jatuh tempo, dan selanjutnya F berutang kepada H.
Jadi intinya di sini kita bisa lihat ya, perbedaan antara kafalah dengan dhamanah. Kalau ini hanya bertanggung jawab menghadirkan. Kalau ini harus menjamin masalah selesai. Jadi sampai selesai pembayaran. Maka kalau di situ ada ada uang yang harus dibayarkan, dalam akad dhamanah, ketika orang itu jadi dhamin, dia harus siap untuk membayar senilai yang dibutuhkan atau senilai utang yang diberikan kepada penerima utang. Tapi kalau kafalah hanya menghadirkan. Baik. Karena itu kafalah bisa digunakan dalam urusan pengadilan. Dalam urusan pengadilan bisa menggunakan kafalah, tapi tidak bisa dhamanah. Contohnya gimana? Ada orang, dia setelah disidang, maka hakim memutuskan orang ini mendapatkan hukuman 2 tahun penjara. Atau gini, orang sidang dihentikan karena belum selesai kasus, maka terdakwa dipersilahkan untuk pulang, ya, tapi nanti akan dihadirkan kembali pada sidang berikutnya. Nah, kemudian orang yang dizalimi, dia merasa khawatir, nanti kalau terdakwa dilepas, dia bisa ngilang. Harus ada penjamin. Nah, kemudian datang penjamin. Siapa penjaminnya? X. X ini menjadi kafil. Baik, X siap akan menghadirkan A kalau A ngilang. Nah, penjamin ini bisa misalnya aparat. Jadi terjadilah sengketa antara A dengan B, di mana A berbuat dolim kepada B, lalu B melaporkan. Namun, dalam proses penggalian bukti di majelis hakim, sidang pertama belum bisa diputuskan perkaranya. Akhirnya sidang dihentikan dan belum ada keputusan. Sudah? Dalam kondisi ini, A dibebaskan, diperbolehkan untuk pulang, dan nanti menunggu sidang berikutnya untuk mempelajari setiap materi yang ada. Baik, B nggak terima. Nanti kalau dia bebas, ngilang dia. Padahal dia belum mendapatkan hukuman, dan saya belum mendapatkan ganti. Akhirnya A harus ada penjamin. Nah, itu pakai akad kafalah. Aparat dijadikan sebagai penjamin. Baik, Polsek misalnya. Kapolsek A yang berada di daerahnya, Kapolsek di daerah A, ya, satu daerah dengan A, menjadi penjamin. Kapolsek akan menjadi penjamin. Kalau nanti pada sidang tanggal sekian A tidak bisa dihadirkan, Kapolsek yang harus bertanggung jawab. Nah, ternyata betul. Begitu A dilepas, sidang ditutup, A ngilang. Entah kemana. Gitu ya. Sehingga pada saat hari H, tanggal penentuan sidang, Kapolsek harus bertanggung jawab mencari ini A. Dia harus bisa dihadirkan dalam sidang. Meskipun dia bukan dhamin. Dalam arti, kalau misalnya nggak berhasil A dihadirkan gimana? Ya berarti Kapolsek yang harus disidang. Tidak. Dia tidak menggantikan A dalam proses itu, tapi dia bertanggung jawab untuk menghadirkan si A. Baik. Inilah yang disebut dengan akad kafalah. Dan Anda bisa perhatikan perbedaan antara dhamanah dengan kafalah yang tadi kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Semoga ini menjadi tambahan yang bermanfaat mengenal akad dhamanah dan kafalah serta perbedaannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.